Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan pada video kali ini saya akan kembali membacakan sebuah tweet di Twitter yang sangat menginspirasi bagi teman-teman, yang judulnya adalah cara mendapatkan skor UTBK 800 lebih di SBMPTN 2022. Ini tweet ini saya dapat dari akun Iminopal ya. Iminopal ini mendapat nilai UTBK, nilai TPS-nya, kemampuan penalaran umum 698,24 ya, hampir 700. Kemampuan memahami bacaan dan menulis 637. Pengetahuan dan pemahaman umum 786. Pengetahuan kuantitatif 726. Kemudian nilai TKA Soshum Geografi 869, hebat sekali. Sejarah 909, Sosiologi 726, dan Ekonomi 1000, artinya benar semua. Nilai bahasa Inggrisnya 925. Ini mungkin salah siji atau salah loro. Nah, sangat bagus sekali. Ya, sebelumnya aku menulis tweet ini karena banyak yang reply dan DM nanyain gimana cara aku belajar, tips dan lain-lain. Aku juga minta maaf karena nggak bisa jawabin pertanyaan satu-satu ya. Berdasarkan timeline nih, aku mulai start belajar UTBK sebenarnya pada akhir semester 2 kelas 11. Tapi kayak masih santai banget. Awalnya ikut-ikut tryout biar tahu bayangan materi apa aja yang ada di UTBK. Di sini aku kebanyakan masih belajar materi-materi TPS. Ini sedang bikin video. Ini tryout pertama kali aku. Bisa dilihat kalau tanggalnya masih kelas 11 semester 2 ini. Nilai tryout pertamanya benar 76, salah 77, kosong tidak menjawab 7 ya. Ranking 427 dari 2801 peserta tryout. Ini aplikasinya Pahamify ya teman-teman. Nanti di akhir video akan ada yang banyak menawarkan link atau kode untuk diskonnya. Nih, tanggal 28 Maret 2021. H-6 bulan UTBK. Intensitas aku belajar udah mulai aku tingkatkan. Mulai fokus ke materi TKA sama udah mulai nyadet-nyadet. Aku namatin materi TKA di playlist Zenius sampai H-2 bulan UTBK. Di sini aku belajar 2 sampai 4 jam per harinya. Maaf tadi aplikasi Zenius ya teman-teman. Oh iya, untuk TKA kalau kadang pas ngerasa stuck dan kurang nyambung belajar dari video-video materi, aku biasanya ngambil sumber-sumber tambahan dari Google, terutama artikel yang bahasa Inggris. Aku sering banget dapat persepsi baru dari artikel-artikel ini dan benar-benar ngebantu aku memahami materi. Hamin 3 bulan, aku sudah semakin sering ikut tryout dan latihan soal. Tiap minggu 3 kali tryout ya. Setiap selesai tryout aku selalu baca dan nontonin pembahasannya. Ini penting teman-teman, harus menonton pembahasannya. Aku kebanyakan ikutan tryout di Zenius, Pahamify sama NF Juara, Nurul Fikri ya teman-teman. Kalau di total dari awal persiapan sampai akhir aku kurang lebih 50 kali tryout, 50 kali. Hamin 30 UTBK atau 1 bulan menjelang UTBK, aku beli paket Pegasusnya MIPI ya. Di sini Pahamify maksudnya. Di sini aku namatin seluruh latihan soal Pegasus plus beberapa video materinya Pahamify. Hamin 30 ini belajar bisa sampai 8 sampai 12 jam per hari. Ini sinau terus. Aku juga benar-benar ngejar materi PK di waktu ini karena memang rasa kurang persiapan di subtes ini. Pengetahuan kuantitatif ya. Kayak matematika dasar seperti itu. Ini bukti progres Pegasus aku selesaikan dalam 30 hari ini. Targetnya akuntansi UGM, ada calon apa nih? Ini bagus ini berarti. Tingkat kesiapan 108,5% ya. Target minggu ini tambah 7% lagi ya, berarti 115%. Tips untuk
bahasa Inggris dan ekonomi. Untuk subtes bahasa Inggris, aku awalnya sering biasain untuk konsumsi media-media bahasa Inggris, mulai dari baca-baca buku non-fiksi Inggris, nonton film full English subtitle, sama banyak baca artikel-artikel Inggris di Google. Tapi kalau untuk grammarnya, aku belajarnya lewat Zenius ya. Untuk subtes ekonomi, emang di awal kelihatan agak ribet, terutama mikroekonominya. Tapi asalkan kalian udah dapat gambaran besarnya, ini bakalan jadi subtes paling simple di TKA Soshum. Aku juga nggak banyak ngafalin di ekonomi, karena sebenarnya banyak yang bisa kayak dilogikakan saja. Urutan aku belajar ekonomi dulu karena kurang lebih konsep dasarnya begini: mikroekonomi, makroekonomi, akuntansi jasa, akuntansi perusahaan dagang. Mikroekonomi ini isinya tentang kurva-kurva, teori konsumen produsen, pasar, dan lain-lain. Kalau makroekonomi isinya kurang lebih tentang pendapatan nasional, ketenaga kerjaan, moneter, dan kebijakan fiskal, pajak, APBN, dan perdagangan internasional. Tambahan, aku nggak ikut les atau bimbel offline sama sekali karena aku ngerasa lebih cocok belajar mandiri. Selain karena alasan lebih mahal juga sih. Awalnya sempat minder karena teman-temanku semua ikut bimbel. Aku pernah nyobain belajar lewat buku-buku UTBK yang kebanyakan orang pakai, tapi aku nggak suka karena memang banyak banget materi yang cuma hafalan. Latihan soal di buku-buku itu juga biasanya sering salah kunci jawaban ya. Teman-teman hati-hati ya ini. Akhirnya ya aku langganan platform-platform online dan belajarnya ya kebanyakan dari Zenius. Materi plus tryout-nya ya. Untuk tryout dan latihan soal Pegasus ada di Pahamify, NF Juara untuk tryout saja, dan juga banyak bacaan dari internet. Kunci untuk persiapan UTBK ini sebenarnya tentang seberapa konsisten kita belajar. Supaya konsisten, kalian harus paham apa tujuan kalian dan apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai tujuan itu. Sebagai bukti, ini tryout pertama dan terakhir aku sebelum UTBK yang bisa jadi gambaran tentang bagaimana proses belajarku. Ya, ini pertama kali yang tadi ranking 427 dari 2800 ya. Benarnya 76, salahnya 77, kosongnya 7 ya, lebih banyak salah dan kosongnya. Kemudian ini adalah nilai akhir, nilai tryout terakhir ya. Benar 115 dari 139 soal. Peringkatnya 0% ya, teratas. Ini urutan kedua dari 18.900. Ini benar-benar hebat ya. Semoga teman-teman bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.